Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, yaitu sebagai laporan hasil pelatihan tingkat peningkatan partisipasi masyarakat. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Praja Utama Arif Satribowo, IPP 280332 dari kelas F6, absen 03. Adapun yang melatar belakangi tentang pengolahan sampah rumah tangga, yaitu berdasarkan data dari Kelurahan Sukadadi, jumlah penduduk sebanyak 17.773 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 426 kakak, maka jumlah sampah yang dihasilkan di kelurahan ini mencapai 44.432,5 liter per hari atau sebesar 8,8 ton per hari. Apabila sampah sebanyak ini tidak dikelola, dapat menjadi bencana bagi masyarakat itu sendiri. Pengelolaan sampah sangat dibutuhkan dan membutuhkan dukungan dari masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Upaya mengatasi permasalahan sampah yang kian memprihatinkan membutuhkan pengelolaan sampah dengan mengikut sertakan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam proses ini, maka dapat dikatakan mustahil pemerintah sendiri bisa mengatasi masalah sampah yang kian hari kian menumpuk. Jika ada partisipasi demikian, setidaknya dapat mengurangi beban sampah di TPA, pemadahan, dan pengumpulan pengangkutan dari sumber sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Selanjutnya dapat disusun strategi perbaikan pengelolaan sampah rumah tangga. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sudah cukup baik. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat perkembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Sukarami. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Sukarami. Dan yang ketiga, bagaimana proyeksi hasil yang dicapai jika terjadi peningkatan partisipasi masyarakat pada setiap anak tangga dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Sukarami. Yaitu pengertian. Yang pertama, partisipasi politik. Secara umum, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dalam menentukan pimpinan pemerintah. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok individu yang hidup bersama dan memiliki kesamaan budaya dan kebiasaan yang saling membutuhkan. Adapun level partisipasi masyarakat menurut Einstein terbagi menjadi 8, yaitu manipulasi, terapi, pemberian informasi, konsultasi, penentraman, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan pengendalian warga. Adapun dasar hukum, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Terdapat pada pasal 17 tentang pemilihan sampah, yaitu tentang pemilahan sampah setidaknya dituangkan pada butir D tentang pengelompokan sampah yang terdiri dari 5 jenis sampah. Adapun metode yang digunakan, yaitu teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan metode acak berlapis berimbang, yaitu Proportionate Stratified Random Sampling atau stratifikasi lapisan dalam penelitian ini adalah sampel pada RT yang kurang baik pengelolaan sampahnya pada strata 1 dan RT yang baik dalam pengelolaan sampahnya pada strata 2. Dan analisis data yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk menjawab tujuan dan menguji hipotesis penelitian,
Data yang dikumpulkan di lapangan dengan menggunakan kuesioner kemudian diolah secara tabulasi dan dilanjutkan dengan analisis deskriptif dan analisa statistika. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 54 kepala keluarga yang terdiri dari 31 sampel pada strata 1 dan 23 sampel pada strata 2. Terdapat dua indikator yang menjadi ukuran tingkat partisipasi, yaitu yang pertama, perlakuan masyarakat terhadap sampah untuk pewadahan, dan yang kedua, pengumpulan atau pengangkutan sampah. Kedua faktor tersebut kemudian dikuantifikasi dengan menggunakan skor atau nilai yang merupakan data dengan skala ordinal, artinya dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan nilai partisipasi yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kerangka pemikiran dan hipotesis adalah usia, pendidikan, pekerjaan yang ditunjukkan oleh besarnya penghasilan dan lamanya bermukim oleh responden. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat digunakan analisis statistika, yaitu chi-square, yaitu untuk melihat hubungan antara faktor usia, pendidikan, pekerjaan atau penghasilan, dan lama bermukim. Oleh karena dianggap partisipasi sebagai variabel dependen dan faktor usia, pendidikan, pekerjaan atau penghasilan, dan lama bermukim sebagai variabel independen, maka analisis ini dapat digunakan sebagai faktor yang saling mempengaruhi. Pada tabel 2.2, penentuan skor faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Pada indikator terdapat usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lama bermukim. Dari kriteria yaitu usia dari 20 tahun sampai 50 tahun dengan pengelompokan usia dari muda, sedang, hingga tua. Lalu pada pendidikan dari belum sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Dari pekerjaan atau penghasilan berdasarkan kriteria 1 juta sampai di atas 5 juta, dan lama bermukim dari usia 3 tahun, dari lama 3 tahun sampai 20 tahun dengan pengelompokan dan dijumlahkan pada nilai skor pada tabel sebelah kanan. Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dalam pengwadahan terdapat pada tabel 5,1 distribusi responden berdasarkan pola pewadahan sampah. Terdapat 3 indikator, yaitu yang pertama tidak diwadahi atau dibuang sembarang tempat, yang kedua satu jenis pewadahan untuk semua sampah, dan yang ketiga pengwadahan terpilah antara sampah organik dan organik. Dilihat pada strata 1 terdapat 54,84% pada indikator kedua, dan pada strata 2 terdapat 52,17%. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat pada indikator kedua satu jenis pengwadahan untuk semua sampah lebih banyak dikarenakan belum ada penyuluhan secara khusus untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa pemilahan sampah sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat maupun bagi pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam persampahan. Selanjutnya, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dalam pengumpulan atau pengangkutan. Pada tabel pertama, pada tabel 5.2, distribusi responden berdasarkan frekuensi masyarakat membuang sampah, yaitu ada 4 indikator. Yang pertama setiap hari, 2-3 hari sekali, 3 seminggu 3 sekali, dan yang keempat tidak tentu. Dilihat pada strata 1 terdapat 51,61%. Jumlah yang paling besar pada 3 hari sekali, dan strata 2 sama pada indikator kedua yaitu 3 hari sekali. Hal ini menunjukkan biasanya kalau 3 hari sekali biasanya warga yang berlangganan dengan petugas pengangkut sampah. Biasanya masyarakat seperti ini cara pengumpulan atau pengangkutan sampah secara mandiri, membuang sampah di lahan kosong atau membuang langsung ke TPS pinggir jalan utama. Dan tabel kedua
Distribusi responden berdasarkan pengeluaran. Tiap bulan biaya pelayanan pengangkutan sampah. Terdapat 4 indikator. Yang pertama tidak dilayani, yang kedua 1.000 sampai 10.000, yang ketiga 11.000 sampai 20.000, dan yang keempat 21.000 ke atas. Dilihat pada tabel ini, pada strata 1 terdapat 51,61% pada indikator 1 tidak dilayani, dan strata kedua pada indikator ketiga sebesar 78,26%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat strata 1 yang cenderung tidak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah, sehingga kadang mereka memperlakukan sampah dengan kurang baik. Maka pengolahan sampah lebih baik pada strata 2 dibandingkan pada strata 1. Karena tidak berlangganan dengan pengumpul atau mengangkut sampah, maka pada warga strata 1 lebih dominan tidak membayar retribusi. Dan masyarakat masih banyak yang mengangkut dan membuang sampah di hutan atau di lokasi yang masih belum ditempati, dibandingkan dengan warga di strata 2 yang lebih rutin membayar retribusi sampah secara teratur karena pengangkutan sampah sudah efektif. Dilihat pada tabel 5.4, distribusi responden berdasarkan rutinitas masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah. Yaitu terdapat 4 kategori. Yang pertama tidak pernah bayar, tidak tahu atau tidak ada. Yang kedua membayar tapi tidak rutin. Yang ketiga rutin membayar karena petugas datang memintanya. Dan yang keempat rutin membayar karena sudah menjadi kewajiban saya. Pada strata 1 dapat dilihat 51,61% pada indikator pertama. Dan pada strata 2 terdapat 43,48% pada indikator 4. Tingkat partisipasi menggambarkan kualitas pengelolaan sampah. Dapat dilihat pada tabel pertama. Pada masyarakat tingkat ini diupayakan masyarakat sudah mempunyai kemampuan sendiri untuk memiliki keberanian agar bisa memiliki inisiatif dan memiliki kemampuan untuk mandiri. Perlu ada dorongan dari pihak lain, baik pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan, pihak swasta dan masyarakat itu sendiri agar dapat memahami pengelolaan sampah yang baik dan efisien. Oleh sebab itu dibutuhkan ada penguatan-penguatan terhadap masyarakat dalam kegiatan persampahan yang terprogram, terkoordinir, dan berkesinambungan untuk memperoleh hasil lebih signifikan. Artinya, sebagian besar masyarakat seperti ini belum memiliki kemampuan untuk bermitra dengan pengumpul sampah atau pengangkut secara maksimal. Sehingga sangat dibutuhkan pendampingan secara kontinu untuk mensosialisasikan dan dorongan dari berbagai pihak pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga yang efisien dan bermanfaat, terutama dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah. Kemudian dapat dilihat pada strata kedua, pada tabel kedua. Pada strata 1, tingkat partisipasi untuk indikator pertama dikategorikan tinggi dan pada kategori kedua dikategorikan sedang. Sedangkan pada strata 2, tingkat partisipasi dianggap sudah tinggi karena partisipasi masyarakat sudah sadar akan pengelolaan sampah. Selanjutnya pada tabel ketiga yaitu penggabungan antara strata 1 dan strata 2. Dapat dilihat tingkat partisipasi terlihat tinggi dan frekuensi pada tingkat usia sebesar 29 pada usia sedang, dan pada indikator kedua dilihat paling besar pada tingkat usia tua sekitar 28%. Dari kajian penelitian ini diperoleh suatu gambaran yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat berarti semakin besar peranan masyarakat dalam menentukan bentuk lingkungan yang diinginkannya. Karena masyarakat peduli dengan lingkungan sekitarnya, termasuk pengelolaan sampah yang efektif. Bila masyarakat sudah mandiri dalam pengelolaan sampah, maka dapat meringankan beban pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah. Seperti yang diucapkan oleh Bapak RT 24, yaitu untuk membentuk masyarakat yang peka terhadap sesama dan memunculkan partisipasi masyarakat tidaklah mudah.
Ini membutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan waktu yang tidak singkat. Begitu juga dengan pengelolaan sampah tidak mudah agar masyarakat peduli. Dalam membina masyarakat yang mandiri perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus disosialisasikan agar masyarakat sadar bahwa untuk membuat lingkungan asri perlu partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi atau penyuluhan pengelolaan sampah yang dilakukan secara terus-menerus dengan metode yang tepat dijelaskan kepada seluruh elemen masyarakat, pihak swasta dan pemerintah, serta pihak-pihak yang berkompeten di bidang persampahan. Pengelolaan sampah yang berhasil akan menambah pengalaman dan pengetahuan yang terus dan secara langsung atau tidak langsung dapat membuka wawasan yang lain untuk mengelola sampah agar manfaatnya lebih baik dari yang ada. Dengan demikian, bisa muncul ide-ide dan inovasi-inovasi baru dalam memanfaatkan sampah sehingga dapat menambah pada kegiatan yang lain. Selanjutnya, hubungan tingkat partisipasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dilihat pada tabel 5.6, yaitu frekuensi responden yang menggambarkan hubungan antara tingkat partisipasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan dan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga adalah usia, pendidikan, penghasilan, dan lama bermukim. Dengan hasil uji square, yaitu ada hubungan atau pengaruh yang nyata, tidak ada hubungan atau pengaruh yang nyata, dengan rata-rata tingkat partisipasi yang terlihat sebesar 33 pada tingkat partisipasi tinggi. Semua kondisi yang telah dijelaskan di atas menunjukkan perlu adanya penyuluhan secara khusus untuk menjelaskan kepada masyarakat. Perlu adanya pembinaan secara rutin dan berkelanjutan, terutama untuk mereka yang berpenghasilan yang lebih tinggi dan berpendidikan yang lebih baik untuk menjadi pendorong dan penggerak masyarakat agar mengelola sampah yang baik dan benar. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, berarti semakin besar peranan masyarakat dalam menentukan bentuk lingkungan yang diinginkannya. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dan bila masyarakat sudah mandiri dalam pengelolaan sampah, maka tentu akan dapat meringankan beban pemerintah dalam mengatasi masalah persampahan. Ya, ini berdasarkan penelitian pada pengelolaan sampah rumah tangga dapat diambil kesimpulan, yaitu tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga tergolong tinggi. Yang kedua, lingkungan mempengaruhi kategori pengolahan sampah. Yang ketiga, bentuk usia dan lama bermukim mempengaruhi tingkat partisipasi. Dan yang keempat, pendidikan dan pekerjaan penghasilan tidak dapat dibuktikan mempengaruhi masyarakat. Strategi perbaikan pengelolaan sampah memerlukan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta diperlukan adanya upaya pengembangan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pengelolaan yang baik dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan dapat mengurangi beban pemerintah, terutama untuk pewadahan dan pengangkutan sampah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.